diaduk dengan harga. Ya, Ya. tadi eceran ya. Banyak ya? Ya. Stok banyak. Iya. Banyak ya? Ini yang eceran khusus 1 sampai 4. Kalau orang bisa dipakai. Sama berasnya sama ya. Yang penting stok aman ya. Ya sudah ya. Ini berapa? Satu kali bisa. Hijau, 28. Turun dari kemarin ya. Ini udah tadi. Ini Terong berapa, Bu? terong 5.000. Yang ini kakak Nona punya ya. Ada minyak goreng. Minyak goreng. Minyak goreng. Berapa jual? Sama ya Bu, seperti ada kok. Biasanya 325 mah dong pesenannya. Mulai naik kapan? Tadi malam. Tadi malam. Ya. 360. Dari 325. Satu peti ya. Satu begini. Berapa papan itu? 6. Ya. Biasanya 325 mah dong kesana 360. Telur dari mana? Surabaya. Bedanya apa ya? Bedanya ukuran 19. Berat. Berat, iya. Kemarin berapa? Kemarin sama? Nggak ada naik. Beli. Ayam nggak bisa naik. Nanti nggak mau beli yang harganya di sana naik. Tapi dari sini dari sini, bos. Ini dari Surabaya. Jombang, Surabaya. Surabaya ya? Iya. Bukan dari Jawa. Tapi kita mintanya di bos order. Bos. Di sini. Iya. Distributornya di sini. Distributor di sini. Oh, laris manis. Namanya laris manis. Laris banyak, Pak. Jaya. Udah habis ya stok dari sana. Dari Jawa nggak ada. Biasanya dari lokal. Kang buah aja. Akang buah sama mana? Biasanya kasih buah, sobe. Nggak ada dari pulau lain nggak ada ya? Nggak ada ya? Kalau jeruk nipis dari mana? Ini berapa ini? 35.000. Tomat ya? Kilo kolong. Ya. 1 kilo. Dari 2 ikan 5.000. Ya. Kalau punya 1 kerupuk 5.000. Pak. Ini belum masuk lagi, Pak. Ya, mau masuk lagi baru kan? Ya. Ada yang 6.200 sama 3.000 dari Jatim. 700 ton. 200 ton ya. Kalau se-NTT 14.650. Yang 2.700 itu yang mana? Di gudang sini aja, Gudang ya. gudang alat. Di gudang alat ya. Itu stok untuk berapa lama? Diperkirakan. 2
2.700. Sebelumnya habis. Ini nanti Maret masuk lagi. 6.300 dari Vietnam ya Pak? Iya. Kemarin kan baru selesai hari Sabtu itu 2740. Sebentar, stok semua itu kan berapa Pak? 14.650 ton. 14.650 ton ya. Kemudian kita masih punya stok perjalanan itu 51.000. Dan ini sudah banyak yang nyampe terbongkar. Stok perjalanan 51.000 51.000 ton. ton. Ditambah sisa kuota impor 15.000. Bisa kuota Tahap pertama 2024. 15.000 ya. Iya. Kalau cuma masuknya kan nggak bisa bersamaan Pak. Tahap. Hari ini ada di Maumere Ya. lagi bongkar. Oke, kok ini berarti aman untuk berapa bulan ini? Sampai Ramadan aman ya? Oh aman. Sampai Ramadan aman ya? Ya. Mudah-mudahan masuknya ini nggak ada kendala aja perjalanan dari. Nah itu kan musim hujan ya, musim ombak, distribusi ke daerah itu yang saya khawatir. Ini hari ini saya dilapori banyak yang sudah datang karena apa dengan kontainer. Kontainer kan bisa 10 blok, 20 blok. Mengikuti jadwal apa rute pelayaran. Layaran ya. Untuk Flores di Maumere ini pusatnya. Flores ya Maumere ada. Bajo, Labuan Bajo ini lagi yang di Ruteng. Utang, Labuan Bajo juga baru bongkar. oke. Kemudian yang ujung sini ada Sumba. di Larantuka. Sumba di Waingapu nanti. Nah, di ujung Flores ada lagi. Di Ujung Flores Larantuka, Kalabahi ini tadi saya dapat. Kalabahi, Alor, berarti. Iya. Nah, Kalabahi ini masuk 6 kontainer 135 dari 700 ton. Berapa ton itu? 700 ton. 135 yang sudah masuk 6 kontainer di Kalabahi di ujungnya Alor Flores. itu, Alor. Iya betul Alor. Alor. Di Sumba aman. Di Sumba antar Waingapu ini tadi paling terakhir 22 kontainer 506 ton. 506 Ya, ton. Waingapu. Labuan Bajo 500 ton. Bajo Baru 500 masuk. ton. Ruteng 14 box 318 ton. 318 Ya, ton. itu dari 51 tadi. Yang 51.000 di breakdown semua ya. Iya. Ini kira-kira gini. Terus Sumba sudah Sabu. Sabu dari sini nanti, Pak. Oh, Sabu dari Iya, dari sini. Kupang ya. Iya. Kemudian apa lagi? Rote, Kupang juga. Sama Semua juga, dari Kupang. sama. Kemarin kita yang 2750 itu kan kita bagi dua, di Gudang Alak sama di Soe. Gudang Soe ya. Siri, iya. Nanti yang pertengahan Maret juga sama. Gudang Soe stok berapa sekarang, Pak? Soe Pak Denny, saya sudah nggak apal banyak. Adin. Ya. 1.400. 1.400. Karena kita udah mulai lagi Pak penyaluran bantuan pangan. Oke. Ya, sama SPHP. Jadi keluar masuk itu stoknya dinamis. SPHP berapa ton, Pak? SPHP sudah 4.000 Pak 4.000 dari ton. Januari sampai Februari. Keluar. SPHP Iya, 4.000 ton. yang bantuan pangan agak lambat karena kemarin tuh ada perubahan data kan. Perubahan data penerima yang tahun ini kan menggunakan data dari Kementerian Kemenko RK. Ini sudah 1.700 yang masih belum bisa salur karena verifikasi validasi itu tinggal Sumba Tengah Ya, sama Ngada. nggak ada ya. Ya, mungkin bisa dibantu Bapak juga. Oke, boleh. Biar di 2 kabupaten cepat karena kita berasnya sudah siap. Dua asisten Di sini ada Bu Victoria juga. Iya, orang 2 itu. Sabu udah salur. Kemarin terakhir sabu yang belum, sabu udah salur. Soalnya kalau di Indak ya ini. Oh, dulu di Indak ya. Pertanian loh, tahan pangan. ketahanan pangan sama Bapeda Pak datanya yang untuk Ketahanan pangan. verifikasi ya. Pertanian berarti ya. Itu yang di mana Pak yang perlu kami Di Sumba Tengah pakai Pak Leri sama Ngada. Nah, Ngada kebetulan kan juga tahun ini menjadi pencatatan BPS. ya Iya, maksudnya kalau
bisa kita isi dengan bantuan pangan kan sebagian masyarakat tidak perlu membeli beras ke pasar. Tapi masih terkendala data yang belum clear. Kemarin yang rapat inflasi yang masuk catatan BLBY IHP nya apa tuh? SPHP. Bukan IHP-nya kan? IPH. IHK. Oh, iya. IHP. Stok aman gitu ya. Ini mereka perlu pejantan ya. Ini sudah pejantan. Pejantan dan betina ya. Ya. Jadi karena mereka terlibat pergaulan bebas, tentunya bisa menetas, Bang. Oke. Ini sudah menghasilkan telur. Siap. Terus yang kalau udah habis bibitnya gimana? Ini kita ada mesin tetas sendiri. Oh, Kapasitasnya 1000-an. 1000. Dibuka ya. Ini ayam pejantan ya? Ayam KUB, Kampung Unggul ya, Balitbang. Kampung Unggul Balitbangnya Kementerian Pertanian. Kita ada yang umur ayam pejantan apa jantan? yang Ya. mesin penetas yang kapasitas 1000. berapa ekor ini? Di sini sekitar 200-an. 200. Pakannya berapa tapi? Pakannya kalau kita beli pakan di sini satu karung 500 sampai 550. Tapi saya minta dari Surabaya sini sekitar 350. Selisih sekitar 150 Per kilo. per karung. Per karung. Siap. Kalau 500 dari mana? Kalau Kita 500 beli di Kupang. Oh, beli di Kupang. bisa lebih mahal. Ini rumah semua dari Surabaya. Lebih mahal di sini, sudah 500 sampai 550. Kalau dia ambil langsung dari Pabrik. Distributor. dari Memang saya sudah rencana untuk mulai tahun depan. Ini kan tahun 2017 saya awali dengan ambil di bank 500. Nah, tahun depan ini selesai. Saya berencana untuk beli lagi mesinnya. Sudah ada penawaran dari teman-teman di Bandung. Mesin itu punya kapasitas 50 kilo per jam. Dia dedak padi. Jadi dedak padinya yang jadi penepung, kemudian kita campur dengan tepung ikan dan serbuk kelor. Proteinnya mencukupi. enggak ini nggak bisa ngambil dari mesin yang di balai teknologi kita punya. Balai teknologi kita kapasitasnya kecil. Kecil. Dia untuk mesin pencacah pakan ternak, dedau dan Iya cicak. betul. Bu, tidak bisa untuk ayam. Tidak bisa untuk yang ayam karena dia harus tepung. Karena di sini dedak padinya terbuang, kita coba inovasi untuk dedak padinya yang dibuat tepung. sama dari ikannya. Ya, gabung tulang ikan sama tepung kelor. Sehingga proteinnya. Di sini untuk Di sini imunitas ayam makan kelor. Pak. Iya makanya. Di Jawa kita- kelor. Kelor ini kelor dijual mahal di di, sama Pak hijauan Bobi di, ini, ya. jadi di sini tidak pakai obat kimia. Iya. Karena untuk setelah menetas saya vaksin, kemudian tiap bulan saya kasih rebusan daun jeruk, campur lombok, campur daun serai. Setelah direbus, dinginkan, kasih minum. Siap. Ayam. Ya, Ayam minum itu. betul. Karena lombok itu kan imunitas, meningkatkan imunitas. Kenapa ayam juga imunnya tidak Dia makan juga. minum airnya, Airnya rebusan. rebusannya. Nggak kepedesan. Tidak. Enggak diare dia. Manado. Dia ini ayam pergantian cuaca sampai sekarang Cari-cari itu. mati karena penyakit belum ada sampai saat ini. Puji Tuhan. Mungkin karena herbal itu. Karena herbal. Hijauan dedaunannya siang-siang makan daun Pakai kelor. kunyit, daun jeruk Tidak. sama serai, Serai, cabai. daun jeruk sama lombok. Wah, kayak kuah asam ikan dong. Persis. Ikan kuah asam. Jadi di sini tidak pakai kimia. Enggak ada penyakit ya. Karena memang ini juga agak terpencil. Jadi di remote area kan. Enggak terlalu. Kenapa Di nggak sini- dilanjut ke itu? Daging aja, daging juga. Ini bisnis sedikit tahu di dalam. Kalau saya jualan telur 3.000 per butir atau satu rak 30 itu 100.000, belut 5.000, ongkos kirim. Tapi kalau saya kasih menetas, satu butir tadi setelah 21 hari dia menetas. Sorry, ini karis pemberdayaan ini. 21 hari dia menetas,
harganya dari 3.000 tadi menjadi 9.000. Satu bulan dia menjadi 40 sampai 50.000. Marginnya besar itu. Itu kira-kira. Makanya memang ada ide untuk kita buatkan ayam dari rumah makan Bali yang di Universitas Citra Buana. Masakan ayam Bali itu ayam betutu. Tapi kami belum melangkah lagi untuk sementara yang ini dulu kan. Berapa kali berapa ini? Atau 1,5 kali 3 ada? 1,5 kali 3. 1,5 kali 3 ya. Kasih makan apa ini? Oh, makanan toko. Berapa sakit? Segini. Terus nanti penggunaannya untuk apa, dikonsumsi sendiri atau? Ini dikonsumsi sendiri bisa juga kok seandainya mereka mau ini, karena ini gampang beranak Bapak. Ini? Iya. Nila cepat, nanti sudah umur 3 bulan, 4 bulan dia sudah bisa bertelur dan bisa berkembang biak sendiri. Cuma satu kali kita kasih pakan, kasih Ini ya? iya. Iya. Air diganti tidak? Tidak. Tidak, ini air tetap ya? Ini malah mereka pakai air tawar. Iya, itu. Air hujan mati karena CO2-nya tinggi. Air hujan mati? Iya, makanya saya suruh tutup seng pakai seng. Oh, Ya kalau kena air hujan nanti dia mengapung kalau dia belum Ya, hanya kita tutup. belum kuat. Ini kan baru 3 minggu tuh Bapak, jadi sampai berapa bulan ditutup? tapi kalau dia sudah agak besar dari ini, misalnya sudah 10 cm ke atas sudah bisa dibuka Bapak. Ini aliran air itu kan nggak bergerak airnya. Dia tetap. Oh gitu. Kalau Nila kuat Bapak. Nila di air air payo aja bisa hidup. Bisa. Iya. Ya. Itu kita pasang sendiri ya. Dan ini pakan alaminya bagus. Ya, ini pohon-pohon juga. Makanannya dari situ. Ya, pakan alaminya juga. Berapa lama? Ini buat masukin 3 Iya, kemarin 5 cm. Kecil satu. Ibu kasih berapa bibit? 150. 150. Langsung dari BPIS itu. Mohon maaf Bapak, kan kemarin Bapak bilang dicoba di satu, di saya coba dia di sini. Nah, nanti besok kita mau dikasihkan ke tempat-tempat yang Seliling itu. Ini mereka vegan, bisa menjadi vegan sendiri. Lumayan sebesar ini udah gede-gede. Jangan dijual, ada yang dikonsumsi juga. Jangan dijual semua, jangan dijual semua. Ya. saya juga ada Ada yang untuk dimakan. Yang siap cuma baju sih. Saya mau ngadain, jangan di baju aja gitu. Iya. Tapi selain baju ya Kupang, dan Kupang terlalu jauh. Dan setelah di Kupang, Iya. Dan waktu kita jualan baju laku Pak. Kalau jualan kupang belum tentu laku. Itu ya. kalau Kupang saya pengen kan kata gitu. Makanya mau dibawa kemana? Nah, makanya kita buat Izin. buat tempat-tempat yang ini, yang tempat kaki rote, kita cari Yang terdekat. Iya. Rote.
Pertama-tama senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan hidayahnya bertempat di PT Jarum Pokpan Jaya Farm, unit farm dan hatchery Kupang di Desa Uefapi. Kita dipertemukan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita buka dengan doa menurut agama. PC NTT yang kami hormati beserta rombongan, selamat datang di PT Jarum Pokpan Jaya Farm, unit breeding farm dan hatchery Pak. Selamat. Kemudian ini ada pimpinan marketing kami, bagian mitra DOC atau ayam. Ini ada Bapak Eko. Jadi kami di sini tim lengkap di Bali Mesra hanya ada di broiler saja yang berada di dalam broiler untuk breeding farmnya. Kemudian setelah di sini ada masa pemeliharaan, nanti akan kami jelaskan. Setelah dia bertelur, telurnya akan dikirim ke hatchery. Kebetulan ini dalam satu area yang sama. Setelah jadi hatchery, dalam 21 hari dia akan menetas menjadi anak ayam yang nanti akan didistribusikan oleh marketing kami Jarum Pokpan, di mana kami melakukan sistem pola manajemennya adalah by order marketing Pak. Jadi di sini bisnis proses kami ada permintaan dari marketing, sehingga kami harus tetaskan dengan jumlah berapa untuk mendapatkan target-target dari marketing kami. Di marketing kami ada dua Pak, ini mitra, dalam hal ini nanti diwakili oleh Pak Eko, kemudian juga di eksternal atau agen kami. Untuk yang mitra ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Intinya bahwa seperti di ternak sapi nanti ada sistemnya bekerja sama kontrak begitu. Kemudian untuk di eksternal ini mandiri, jadi hanya beli DOC kami, dipelihara, selesai. Kalau ini sampai dari DOC sampai panen itu kami akan menghandle dari awal oleh PT MSC ini Pak. Kemudian berikutnya kita sampaikan ke alur farm Pak, bagaimana dia menjadi HI. Jadi ini siklus atau farm proses. Pertama ada persiapan kandang, ini selama 4 minggu. Kemudian di sini akan ada masa pemeliharaan awal atau brooding management, itu selama 4 minggu. Ini anak ayam dari GP Pak, Grand Parent. Jadi kami datangkan dari Jawa Tengah maupun dari Subang, termasuk juga bagian dari Jarum Pokpan. Jadi kita Grand Parent. Di sini kita datangkan di berupa DOC. Nah ini mungkin lewat izin-izin Pak dari dinas peternakan dan sebagainya, karantina dan sebagainya. Ini di sini kita pelihara 4 minggu. Setelah itu masa remaja atau growing management itu 20 minggu. Dan setelah itu kita ada masa laying atau masa bertelur, yang nanti telur ini akan dikirimkan ke hatchery untuk ditetaskan. Di sini menjadi poinnya adalah setelah 42 minggu kami akan akhir atau produksinya sudah berkurang, sehingga kita akan kita akan tidak teruskan lagi atau kita akhir bahasa kami atau keluarkan, kita akan ganti lagi dengan baru. Nah ini nanti kita akan jelaskan beberapa bagian. Kemudian untuk akhir target kami 42 minggu. Setelah umur 42 minggu, nah ini nanti selama proses 2 minggu ini kita akan lakukan akhir. Keluar ayam yang sudah tua kita akan lakukan kembali lagi, kita awali proses DOC dan seterusnya sampai menjadi telur yang akan nanti dikirim ke hatchery. Selanjutnya seperti ini Pak gambarannya, lokasi kami Pak Gubernur. Ya ini ada gambarannya bahwa proses tahapan awal kita
ada kandang 16, nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Persiapannya seperti ini Pak, jadi di dalam kandang ini sistemnya close house. Ya kita sistem close house, jadi memang kelebihannya nanti sangat luar biasa, dia bisa memanage lingkungan, temperatur sehingga ayam merasa nyaman. Kemudian tahap kedua adalah brooding management. Jadi ketika ayam datang, kita benar-benar dari GP Pak, dari Jawa Tengah atau Jawa Barat begitu, kita akan lakukan penerimaan, seleksi dan sebagainya sampai proses pemeliharaan seperti ini Pak, 4 minggu. Setelah berikutnya umur remaja seperti ini Pak di dalam kandang Pak Gubernur. Jadi ini serba otomatis, jadi dari pakan, dari tempat minum, ini semua serba otomatis. Ini pejantannya Pak, jadi kita ada membanding 1:10 begitu untuk manajemen di growing, untuk nanti akan dia kawin. Jadi kawinnya secara alamiah, jadi tidak dikawin buatan, alamiah. Jadi benar-benar yang kita nanti dihasilkan itu telur, berarti telur tetas. Seperti ini Pak, setelah masa laying atau sudah masa kawin, dia akan bertelur. Nah ini sama seperti kawin alamiah kalau kita di masyarakat. Di dalam kandang yang besar tadi, itu setelah masa laying kita ada tempatnya namanya nest, ada sangkar. Nah, ini tempat bertelur, jadi telurnya juga alamiah dia bertelurnya. Seperti ini Pak. Nah ini kita seleksi sesuai dengan kriteria yang ada. Kemudian kita tempatkan seperti ini packingnya Pak. Kita punya packing seperti ini, baru nanti dikirim ke hatchery seperti ini. Jadi alur proses dari farm sampai dari DOC tadi menjadi bertelur. Ini selama proses tadi kurun waktu 42 minggu baru dilakukan. Dan tidak penting, kita juga ada yang namanya pembagian telur untuk membantu CSR berupa telur Pak di daerah-daerah di sekitar hatchery maupun yang membutuhkan. Kami juga ke dinas dan sebagainya, jadi ada program-program dari dinas kita siapkan kalau memang kita ada bahan bakunya. Ya, jadi kami tetap istilahnya punya produk DOC, tetapi kita juga bantu dalam hal ini telurisasi dalam hasilnya. Jadi kami luar biasa untuk mendukung juga, kita hadir di sini bersama pemerintah dengan dinas di daerah kabupaten sini Pak. Kita hadir untuk memberikan kontribusi nilai yang baik untuk masyarakat sekitar. Itu Pak yang bisa kami sampaikan terkait informasi breeding sama hatchery Pak, yang Bapak hadir ada di sini. Selanjutnya ini kita akan lebih profil ini Pak. Ini adalah produk akhirnya yang akan ayam yang akan dipelihara, kemudian nanti sampai dijual. Nah beliau yang akan menguasai Pak. Jadi kami hanya skupnya sampai di sini. Jadi anak ayam yang akan kami kirimkan ke peternak-peternak, ke customer-customer, selesai kami. Nah, nggak bertanggung jawab lagi ya Pak. Nah, setelah ini kelebihannya Carun Pokpan Bu, kita punya integrasi. Kurangi operasional 1.500. Jadi ini adalah gambaran antara kandang untuk menjembatani Pak antara kandang open dan close. Kita ada bisa ambil di tengah-tengahnya kandang semi. Ini kesimpulan untuk pembangunan kandang close atau semi sebenarnya disesuaikan dengan kondisi lingkungan di mana peternak itu sangat memprihatinkan. Jadi rencana kami adalah kita sudah membuat satu program tapi belum lengkap. Nanti setiap penduduk di kawasan-kawasan tertentu itu akan mendapatkan bantuan, tetapi bantuan yang berkelanjutan. Kemarin kami sudah coba di Nemo, kasih kambing ketawa pasang dan ayam petelur, karena kalau mindsetnya telurnya itu mereka bertahan terus mendapatkan bantuan telur dari pemerintah. Tetapi kalau dikasih tanggung jawab untuk memelihara ayam petelur akan mengubah mindset dan juga ini akan mendewasakan penduduk khususnya di daerah-daerah yang kemiskinan ekstrimnya cukup tinggi. Jadi sebelum kita mulai ke kemitraan Mbak, ini kalau produknya ini belum keseluruhan
seluruh NTT ya? Belum. End produknya belum ya? Belum. Belum ya. Karena kekurangan produk atau? Ya antara lain mungkin karena suplainya ke area itu Pak, yang belum mampu secara pasar lokalnya ini masih belum berkembang. Jadi kalau kita mau kembangkan di sana mungkin belum efisien lah Pak. Efisien dari segi ongkos Dari logistik atau? ongkos logistik. Logistiknya ya. Jadi sementara kita hanya suplai ayamnya aja Pak. Kalau ayamnya sudah masuk beberapa. Tapi itu berarti untuk pulau-pulau tertentu saja Pak ya, seperti Sumba, kawasan Sumba, mungkin juga Lokedan Sambungan itu untuk Flores, itu daratan Flores sudah handle oleh Magikio ya. Harapan kita bisa terpenuhi. Yang pertama, kemudian kebutuhan pakannya dari mana Pak? Saya dari Surabaya semua Pak. Surabaya ya? Iya. Mungkin tertarik untuk membuat industri pakan sekalian. Karena NTT itu bahan baku di mereka kita ada, jagung berlimpah, tanaman atau sayuran lain juga kita punya banyak. Jadi kalau memang nanti industri terpadu, ini akan sangat menghemat banyak Pak untuk kebutuhan pakan kita. Ini bukan hanya untuk kebutuhan bapak-bapak saja, tapi juga peternak di luar Charing Pokpen. Iya. Kalau tenaga kerja lokal Pak ya? Lokal. Mostly mereka lokal Pak ya? Ya 100% lokal Pak. Lokal Pak ya? Karena kita juga punya fakultas peternakan. Iya. Bisa dimanfaatkan. Terima kasih sudah menggunakan tenaga lokal. Ya, kemudian kita lanjut ke kemitraan Pak ya. Tadi ada pembinaan peternak rakyat. Ini jumlahnya sudah berapa Pak yang dimitrakan? Kalau untuk NTT mungkin sekitar 250, termasuk Sumba Pak ya, karena Sumba kita operasionalnya ikut NTT, ikut Kupang. 250 peternak rakyat Pak ya? Iya. Untuk Kupang aja, kalau untuk Flores sekitar 100 juga Pak, jadi sekitar 250 lah total ya, NTT. Sorry, tadi 250 itu keseluruhan ya? Keseluruhan, mitra. Keseluruhan mitra ya? Ya. Di Kupang berapa tadi Pak? Kupang sekitar 130 Pak. Kupang 130 ya? Kupang berarti termasuk Atambua. Ya. Maksud saya. Kalau Flores tadi 120-an. 120 habis 30. Gimana Pak perkembangan ini, kemitraan ini? Berhasil atau ada hambatan? Sebenarnya kita masih hambatannya di pasar Pak, untuk saat ini ya. Jadi kita belum bisa penetrasi pasar karena bersaingnya dengan tadi Pak, dengan ayam beku yang juga masih jagung beku yang masuk dari Jawa. Jadi waktu saya survei ke Bakul, customer kita itu customer ayam hidup dan customer ayam beku itu jadi satu Pak. Jadi dia di pasar itu dia padahal secara kesehatan Pak ya, kalau itu sebenarnya bukan salah ya, tidak benar lah. Jadi ayam beku itu cuma ditaruh di lapak gitu, di meja. Nanti kalau tidak laku dia dimasukkan. Itu sebenarnya sangat tidak sehat. Iya, bakteri akan keluar dengan mencairnya. Itu yang istilah peternak kita di Keva kemarin itu ayam gabus. Jadi rasanya kayak gabus Pak. Tidak ada rasa lagi. Tidak ada rasa. Mungkin kita bisa cek kalau di ayam penyet tuh Pak. Kalau tidak terasa, nah itu pasti ayam beku. Sangat mudah. Itu bisa rata-rata kalau di sini, mohon maaf, mungkin data saya salah. Itu mungkin produksi 6 bulan ke atas. 6 bulan? Yang saya tahu Pak ya. Mungkin ada 3 bulan, jadi variasi. Cuman yang memang tidak sehat, mungkin pada saat di sana sih sehat Pak ya. Karena begitu fresh langsung di frozen, cepat, itu harus cepat. Tapi pada saat di pasar itu kan kita tidak bisa jamin Pak. Seharusnya dia jual itu tetap di freezer. Sehingga customer tinggal tunjuk ini ukuran ini, itu tetap di dalam, bukan dilepasin di luar. Tuh, makanya kita sebenarnya tidak makan ayam Pak.
bukan gabus tadi ya. Gitu, Pak. Oke, kemudian tadi mengenai apa namanya kemitraan peran Pemda ya. Saya kira kalau di atap 2 nanti kita komitmen dengan pemerintah Kabupaten Belu. Kita harus bisa membina juga. Nanti saya kirim tim dari Pemda untuk bisa mengkoneksikan Bapak dengan Pemkab atap 2. Khususnya yang suplai listrik tadi ya. Iya. Sebetulnya tadi salah satu pertanyaan besar saya itu ada terkait dengan krius ya, bisa nggak dimulai dengan listrik? Kita sudah berlalang. Nah ini sudah berapa lama? Dari tahun 2018. 2018 ya. Berapa Pak produk berapa ton harian? Oh, daging belum Pak? Baru DUC. Baru DUC. Baru DUC. Iya, DUC konsep. Baru DUC ya. Karena mohon maaf Pak, kalau waktu saya survei bulan lalu ke Timor, kebetulan ketemu dengan orang dinas Pak, mungkin setingkat dirjen kalau nggak salah bagi kita. Awalnya memang ngakunya dia peternak Pak, ternyata dia pejabat, merangkap agen DUC, merangkap pengecer, merangkap peternak juga. Itu memang sempat kita diskusi, kenapa dia ngambil ayam aja langsung daripada miara DUC, kan lebih susah. Ternyata dari beliau informasinya itu ada kebijakan dari negara Timor Leste, kalau nggak salah tidak boleh memasukkan ayam hidup dari luar Timor. Tapi begitu waktu Pak hari ini kepala cabang kita di sini ada ketemu dengan beberapa investor dari Timor Leste dengan dinas terkait, dinas peternakan waktu itu Pak dia, itu justru mereka welcome Pak. Tinggal sekarang menjembatani itu Pak. Menjembatani antara di kita ya, mungkin berarti dari negara ya. Iya. Institusi Pak. Perlu apa namanya fasilitasi dari KBRI, nanti saya akan untuk bisa karena apa namanya proyeksi ke depan RDPL itu pendanaan mereka akan sangat membutuhkan itu. Kalau tidak ya nanti Cina semua supply. Iya. Betul. Kita harus mulai dari sekarang. Betul Pak. Mungkin dari ibu bapak yang lain ada pertanyaan atau saran, masukan?